teman-teman semua. Pada podcast kali ini, kalian akan ditemani oleh saya, Akila Epifil Oksipatalia, dan rekan saya, Asapri Rifanya Atlanta. Teman-teman semuanya, untuk kali ini SMP Negeri 30 Semarang kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu perwakilan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat datang di podcast Omes. Untuk sebelumnya mungkin Bapak sama Ibu bisa berkenalan dulu kepada penonton semuanya. Iya, perkenalkan saya Adita Mahendra, perwakilan dari Dinas Pengendalian Penduduk Kota Semarang, dan ini rekan saya. Ini Widayanti. Oke teman-teman, ternyata Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai salah satu program, yaitu SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan. Oke, supaya kita bisa mengulik lebih dalam nih mengenai SSK, mungkin kita bisa langsung saja ke materinya. Oke, jadi ini agar penonton juga pada tahu apa yang dimaksud dengan Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK. Iya, Sekolah Siaga Kependudukan itu sebenarnya program dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemendugbangga, BKKBN. Kalau dulu namanya BKKBN, sekarang berubah jadi Kemendugbangga. Program ini sebenarnya sudah agak lama, berawal dari sebenarnya keresahan dari BKKBN karena banyaknya pernikahan anak, terus banyaknya kasus-kasus kenakalan remaja, kasus-kasus nafsa di anak-anak sekolah. Itu berawal dari awalnya pilot projectnya ada di SMA di Cisolok, Jawa Barat, Sukabumi, Jawa Barat. Nah di sana tingkat SMA dilihat bahwa awalnya adalah mereka termasuk sekolah yang penuh dengan masalah yang tadi saya sebutkan. Setelah program SSK ini berjalan selama kurang lebih 1 tahun, ternyata ada penurunan di sana. Terus itu diadopsi oleh BKKBN menjadi suatu program nasional yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk Sekolah Siaga Kependudukan. Sebenarnya Sekolah Siaga Kependudukan ini sendiri termasuk dari salah satu jalur pendidikan kependudukan yang dibuat oleh BKKBN programnya. Pendidikan kependudukan ini ada 3 jalur, formal, non formal, dan informal. Nah, untuk yang Sekolah Siaga Kependudukan termasuk ke dalam jalur yang formal, yaitu jalur di sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Untuk di tingkat SMP sendiri, khusus di Kota Semarang sudah lumayan banyak dan sudah berprestasi juga. Alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2025, SMP 2 Kota Semarang juara 2 regional 1 nasional. Awalnya juara 1 tingkat kota, terus mereka naik ke juara 1 tingkat provinsi, mewakili provinsi ke tingkat nasional. Hanya saja di tingkat nasional kan dibagi 3 regional 1, 2, 3. SMP 2 ini juara 2 di regional 1. Ada tambahan? Sudah? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa sih pendidikan kependudukan penting diterapkan di sekolah-sekolah itu? Jadi selama ini kalau kita dapat kakak-kakak ya, kalau dapat pendidikan kependudukan ya misalnya di materi apa? IPS. Nah, materinya apa? Demografi ya? Iya. Kelas 8 baru dapatnya. Iya. Kelas 7 kan belum. Sedangkan tadi seperti dikatakan sama Pak Adit, tadi kan mulai dari SD. Nah, diharapkan tadi. Jadi ke depan itu materi kependudukan itu benar-benar berawal dari SD. Tapi nanti masalah kependudukan itu apa saja dari situ dulu. Misalnya nih kalau yang sudah terjadi selama ini ya, materi kependudukan, masalah kependudukan itu yang
teman-teman ketahui apa nih? Misalnya apa? Masalah kependudukan yang sudah dialami atau yang sudah tahu nih misalnya. Seperti ada suatu keluarga yang masuk ke lingkungan baru di suatu apa ya masuknya Daerah atau wilayah ya. Nah, itu misalnya bisa masuk di demografi. Jadi ada perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk kan ada yang mutasi ya. Mutasi itu ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang lahir, ada yang meninggal. Nah, itu bisa menimbulkan masalah kependudukan nih. Nah, misalnya kalian masuk SMP ya, sudah ada jalur zonasi saja. Itu dari sistem yang zonasi saja sudah menimbulkan masalah ya. Rebutan ya masuknya. Nah, itu sudah masalah kependudukan. Jadi diharapkan dari mulai tingkat SD kan sebelum masuk SMP itu orang-orang sudah tahu, oh kalau penduduknya itu semakin banyak misalnya yang masuk oh ternyata lebih banyak daripada yang keluar, yang pindah misalnya. Itu akan itu tadi dari tingkat SD ke SMP saya sudah mengalami ya pergeseran cara masuk untuk ke SMP. Nah, itu sudah masalah kependudukan. Ini diharapkan ke depannya pada saat sudah SMP, SMA, kemudian sampai tingkat kuliah, kan kita jadi tahu apa sih yang harus kita persiapkan untuk kita menghadapi masalah kependudukan ini. Itu melalui kurikulum sekolah siaga kependudukan itu tadi. Jadi dari SD itu sudah aware apa itu sih masalah kependudukan yang kita alami. Karena kan selama ini yang memberikan hanya pemerintah ya, atau misalnya sudah di level mahasiswa misalnya, atau SMA ini aja kelas 7 belum dapat ya materi keluar masuk gitu kan, baru kelas 8. Nah, tadi diharapkan kenapa dari SD, jadi sudah ada materi kependudukan biar kita tahu masalah kependudukan apa aja sih. Gitu kan mungkin. Ya selain itu yang dijelaskan Mbak Yani, yang jelas pendidikan kependudukan itu diharapkan memang dari awal. Jadi SD itu bukan berarti membahas tentang, karena kan karena BKKBN, dinas KB seringkali berasumsinya atau berpikirannya keluarga berencana. Padahal sudah tidak hanya sekedar keluarga berencana. Jadi tidak hanya membahas tentang alat kontrasepsi dan lain sebagainya, atau kesehatan reproduksi, tapi lebih jauh lagi membahas tentang masalah keluarga. Seperti yang tadi waktu di pertemuan Pak Daniel menyampaikan bahwa fondasi awal adalah di keluarga. Bagaimana ayah yang peduli dengan keluarganya dengan adanya gerakan ayah teladan. Terus pada saat kemarin pengambilan raport diharapkan ayah yang mengambil bukan ibu, karena memang kepedulian awal itu dari ayah terus ditularkan ke keluarga. Dengan keluarga yang kuat diharapkan kedepannya menjadi melahirkan generasi yang kuat, karena keluarga adalah fondasi melahirkan anak-anak yang benar-benar kuat secara fisik maupun mental. Selain itu, kenapa kok dari SD? Ya karena pemahaman konsep keluarga itu harus dari SD sampai nanti ke tingkat selanjutnya, tidak mentok sampai ke perguruan tinggi aja, tapi tingkat selanjutnya. Awalnya menjadi anak, terus setelah lulus menjadi orang tua, kan prosesnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi kan dikatakan bahwa materi ini sebaiknya sudah dipelajari sejak awal ya, sejak SD. Nah, bagaimana cara sekolah meningkatkan kepedulian siswa terhadap masalah kependudukan? Bisa Bapak mungkin? Kalau dari konsep sekolah siaga pendidikan itu memang memasukkan materi kependudukan, materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran. Mata pelajaran diharapkan adalah semua mapel menjadi, jadi ingat, pendidikan kependudukan menjadi suatu penekanan atau highlight sendiri
oleh sekolah, sehingga harapannya semua gerak nafas di sekolah itu memang bertujuan untuk kependudukan, untuk pemahaman tentang isu-isu kependudukan. Salah satunya yang paling terlihat adalah adanya kegiatan di kesiswaan misalnya. Setelah ada mata pelajaran yang sudah terinsersi dengan materi kependudukan, selanjutnya kegiatan kesiswaan yang benar-benar bernafas, istilahnya bernafas kependudukan. Kalau dari BKKBN ada namanya PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, ya, atau konselor sebaya. Nah, ini sebenarnya sebagai jembatan, harapannya adalah agen-agen PIKR ini sebagai jembatan untuk konseling, karena mungkin teman-teman adik-adik ini lebih suka cerita ke siapa kalau ada masalah? Ke orang tua? Iya, ke orang tua saya ke orang tua. Kalau Dek? Kadang dipendam sendiri, kadang ke orang tua. Dipendam sendiri. Iya. Tapi kebanyakan di luar sana seringkali tidak nyaman ngobrol dengan orang tua. Lebih nyamannya ngobrol sama teman. Nah, harapannya PIKR ini, konselor ini itu menjadi jembatan. Kalau misalnya teman-teman nggak nyaman dengan orang tua atau nggak nyaman ngobrol masalah apapun lah, sekecil apapun ke orang tua atau ke bapak ibu nggak nyaman, konselor sebaya ini harapannya. Karena mungkin bahasanya kan sama, seumur kan bahasanya sama ya. Nah, harapannya seperti itu. Cuman adik-adik berdua ini alhamdulillah, berarti kan komunikasi ke orang tua nggak ada masalah. Memang diharapkan ke depannya seperti itu. Cuman kalau memang ada yang tersumbat, ini loh dari BKKBN, dari pemerintah, ada loh ini PIKR untuk menjembatani istilahnya kegalauan itu. Gimana Mbak, ini ada yang bisa ditambahkan lagi? Ya, jadi kalau di sekolah kan tadi diharapkan tidak hanya misalnya pendidikan demografi tadi ya contohnya. Jadi ada misalnya Pancasila juga ada kan ya, pendidikan karakter masuk ke situ, dari keluarga, pembentukan penguatan keluarga bisa masuk ke Pancasila. Terus kemudian pelajaran BP masuk kan ya, ke kelas BK masuk ya. Nah itu juga ada kan dari Bapak Ibu guru terutama dari BK kan masuk tetap untuk penguatan karakter. Kemudian juga nanti ujungnya ke materi kependudukan tadi, karena penguatan keluarga masuk di materi kependudukan. Dan banyak ya, tadi contohnya misalnya IPA kan juga ada nantinya ada materi kesehatan reproduksi. Nah itu juga kita kan jadi tahu penguatan keluarga itu bisa juga, meskipun misalnya dari keluarga nggak ada nih bekal untuk materi reproduksi ya, nah itu dapat dari sekolah. Nah, itu juga untuk membentuk penguatan karakter kalian. Oh, aku nih udah tahu kalau remaja kan kadang lihatnya dari yang lain ya, misalnya tanya AI atau searching sendiri atau ini sendiri, sedangkan nggak tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Nah itu bisa didapatnya dari materi IPA misalnya saat kesehatan reproduksi IPA ya maaf. Nah itu membentuk karakter kita sendiri, jadi kuat, jadi tahu yang benar yang mana reproduksi itu, karena itu juga dasarnya dari materi kependudukan. Nah, ujungnya diperkuat contoh misalnya lembaga-lembaga kesiswaan ya, organisasi, OSIS pun kan juga berperan ya di situ, karena penguatan karakter ini itu tadi awalnya memang dari keluarga, tapi juga harus ditopang dari sekolah, kemudian dari organisasi sekolah juga bisa, dan dari sekolah yang tempat kalian lebih lama ya di satu hari ini 1 jam lebih lama di sekolah. Oke, Ibu, setelah terjalannya program SSK ini, ternyata banyak sekali upaya yang dilakukan ya Kila, untuk membentuk penguatan karakter. Nah, dari yang sudah terjalankan ini, manfaat apa yang bisa dirasakan atau yang sudah dirasakan para siswa setelah menjalankan program SSK ini? Kalau dari teman-teman ya,
terutama kalau SSK. Kalau dari menurut saya sendiri ya, yang paling utama, paling dasar itu kita sudah punya dasar duluan. Oh, mengatasi misalnya masalah kependudukan itu tadi. Ada banyak masalah kependudukan, tapi kita sudah kuat di pembentukan karakter kita, ditopang sama keluarga ya. Keluarga, kemudian sekolah, kemudian organisasi sekolah. Itu kita jalannya ke depan lebih enak. Karena sudah ada pet-petnya sendiri ya. Pada saat SD materi kependudukan itu sampai sejauh mana, SMP sejauh mana, kemudian SMA sampai di tingkat yang paling tinggi mahasiswa misalnya. Pada saat kita akan kembali berkegiatan di masyarakat setelah dari jadi mahasiswa ya, itu kita sudah tahu jalurnya kita dengan penguatan karakter tadi, peningkatan karakter dari keluarga terutama ya. Itu kita sudah pegang kuat. Karena kan kalau sudah besar tanggung jawab dari keluarga pasti berkurang ya karena sudah besar, karena itu kita sudah kuat dulu. Itu kalau dari internal masing-masing anak. Kalau dari saya itu dari Sabit. Oke. Sebenarnya hampir sama. Pembentukan karakter mungkin pada saat ini belum terasa nih. Pada saat ini masih berumur belasan kayak adik-adik ini belum terasa. Sebenarnya apa sih gunanya kita tahu tentang misalnya, oke, kalau narkoba iyalah bisa, itu kan nggak boleh. Di agama juga kan haram jelas. Terus kalau pernikahan usia anak misalnya usia anak ya pasti sudah tahu apa sih dampak kedepannya, sebenarnya sudah ada bayangan mas. Cuman mungkin banyak hal yang mungkin saat ini adik-adik ini belum ngeh kenapa sih bapak ibu guru sampai repot-repot ngasih pembelajaran A, B, C, D sampai Z misalnya. Kenapa seperti orang repot-repot ngasih ini materi kira kanggo ini caranya kayak gitu. Tapi sebenarnya materi secara soft skill-nya itu mungkin dirasakan nanti setelah adik-adik semua dewasa. Adik-adik semua yang benar-benar sudah punya tanggung jawab sendiri. Kalau sekarang kan masih istilahnya masih tanggung jawab bahwa itu ya orang tua. Nanti begitu sebenarnya sudah dewasa, dengan punya tanggung jawab sendiri di situ. Oh iya, pendidikan karakter, pendidikan ngobrol kayak gini, nggak semua orang punya kesempatan kayak adik-adik ini punya podcast, bisa ngobrol, itu nggak semua orang. Public speaking secara langsung itu juga nggak semua orang punya kesempatan. Mungkin sekarang adik-adik cuma melaksanakan hobi karena suka, tapi nanti kedepannya dari hobi yang disukai itu bisa jadi menghasilkan, bisa jadi menjadi pendorong mungkin kesuksesan jenengan semua, atau mungkin menjadi menjadi katalisator buat jenengan semua ke depannya di pekerjaan atau di karir adik-adik nanti semua. Jadi memang mungkin sekarang belum kerasa pemahaman tentang konsep keluarga itu apa. Konsep keluarga yang keluarga inti pasti ayah, ibu, anak. Kalau keluarga besar ditambah karyanya dan sebagainya itu kan masih ada. Ya. Kenapa kok konsep keluarga itu harus kuat? Karena kedepannya ya itu nanti kalian yang bakal jadi seperti itu. Jangan sampai kalian jadi seperti itu karena terpaksa, karena kecelakaan. Kalau memang kalian memang sudah misalnya kedepannya misalnya sudah ketemu jodoh, lulus SMA langsung nikah misalnya, tapi itu kan keputusan kalian secara sadar bahwa pilihan itu saya ambil karena A, bukan karena terpaksa atau bukan karena kecelakaan atau apapun itu, atau ya itu kembali lagi mungkin sekarang belum terlihat
manfaatnya belum terasa, tapi insya Allah ke depan pasti akan jenengan semua rasakan bahwa pendidikan karakter yang diberikan Bapak Ibu guru sekarang dari jenengan SD sampai nanti kuliah sampai nanti bekerja, karakter itu paling utama. Setelah itu baru keluarga, konsep keluarga yang matang yang jelas. Insya Allah kedepannya kalau karir, skill segala macam bisa dipelajari dan tergantung dengan mau fokus di mana. Kalau skill, soft skill yang sering kali luput dari pengawasan, istilah pengawasan, luput dari perhatiannya. Padahal soft skill itu ya paling penting. Jadi memang pembentukan karakter itu memang harus udah dilatih sejak dini ya Bapak. Oke, mungkin kita langsung saja ke materi terakhir, yaitu mungkin Bapak Ibu bisa mengucapkan pesan-pesan kepada penonton ya Bila? Iya. Ya, yang berkaitan dengan materi ini juga biar penonton juga pada tahu. Iya, kayak saya sih itu aja sih, saya udah banyak yang ngomongnya. Ya, intinya kalau yang jelas apa yang dilakukan Bapak Ibu guru di sekolah yang kami upayakan melaksanakan program SSK ini di sekolah itu semua untuk anak-anak, untuk kalian semua, bahwa semua itu adalah dari pembentukan karakter yang kuat. Insya Allah kedepannya akan terbentuk keluarga yang lebih yang kuat dan akhirnya melahirkan pribadi-pribadi yang lebih tangguh ke depan. Saya menambahkan ini ya, terkait pesan ke adik-adik sekarang, teman-teman ya saya bilangnya. Jadi kalian sudah SMP, terus kemudian umur sudah mulai tahu ya dunia sekarang itu gimana sih gitu kan. Nah, paling utama bekal itulah itu tadi, penguatan karakter, kemudian penguatan dari keluarga ya, itu paling penting. Jadi itu tetap dijaga. Jadi kita karena sudah tahu bagaimana sih dunia ke depan dan sekarang juga sudah mulai mengalami ya AI juga begitu banyak ini. Kalau kita sudah berpegang teguh, sudah punya semboyan ya, udah kuat lah karakternya. Jadi dirinya tuh udah tangguh ya. Kalau istilah sekarang tuh gak gampang goyah. Nah, diharapkan melalui SSK ini tuh kita sama-sama saling ingetin nih, gimana sih nanti ke depan. Jadi jadilah generasi yang tangguh itu tadi. Jadi generasi yang tangguh, selain sehat juga tetap memperhatikan keluarga ya. Jadi keluarga juga harus kuat. Sampai itu ya. Oke teman-teman, kesimpulannya itu berarti Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK Merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian siswa terhadap masalah kependudukan melalui pendidikan yang terstruktur. Program ini juga bertujuan untuk membentuk generasi yang lebih sadar, berkualitas, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kependudukan di masa depan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah datang ke Spegalu dan mau menghadiri podcast untuk kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah mengadakan program SSK ini untuk Bermanfaat bagi pelajar juga ya. sangat bermanfaat ya. Oke, mungkin kita akhiri podcast kali ini dengan like, comment, Share dan subscribe. terima kasih semuanya. Dadah. Bye.